Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zakaria an Amir an Urwah ibni Mughirah an abihi qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masaha alaihima. Hadis yang ke-206 dari Urwah bin Mughirah dari ayahnya berkata bahwa dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perjalanan. Kemudian fa'ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kalau tadi ya menuangkan air, ya, tadi ada tambahan satu poin bahwasanya ya minta dituangkan air atau dituangkan air oleh seseorang terus kita mengambil wudu, hukumnya tidak makruh kalau kita memang membutuhkannya. Tapi kalau tidak membutuhkannya maka minta dituangkan itu makruh hukumnya. Makruh. Tapi kalau memang diperlukan maka tidak makruh. Nah di sini bahwa dari Urwah bin Mughirah dari ayahnya berkata dia bersama Nabi SAW dan di dalam perjalanan itu dia menjulurkan tangan untuk apa? Untuk membuka khufnya Nabi, sepatu yang dipakai Nabi. Nah, ini. Ya, di sini ada pelajaran bahwasanya khidmat kepada orang yang berilmu itu dianjurkan. Ya, khidmat membantu mereka, meringankan ya beban mereka, ya meringankan daripada pekerjaan mereka itu sangat dianjurkan. Ya, banyak keberkahan di dalam khidmah, ya, di dalam pengabdian kita terhadap orang-orang yang berilmu. Ya. Kalau dia repot gimana dia mau ngajar? Ya, yang bikin pengumuman dia, yang ngaduk semen dia, yang nyapu dia, yang bersih-bersih rumput dia. Terus bagaimana dia mau ngajar lagi? Apa intinya mau ngajar? Nah, maka membantu mereka ini, ya, meringankan beban mereka ini dianjurkan. Ya, maka jangan malas. Ya, jangan malas untuk khidmah. Ya, ente tidak bakal dapat berkah. Ya, kalau tidak khidmah. Ya, keberkahan didapatkan dengan jalan khidmah. Ente pintar bagaimanapun belum tentu ilmu ente berkah. Pintar bagaimanapun belum tentu berkah. Maka khidmah ini penting. Ya, bahkan dengan khidmah ini insya Allah dapat menyampaikan kita kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kenal kepada Allah itu bukan karena ilmu. Ya, belum tentu. Ya, ahli fikih, ahli tauhid, ahli tafsir, belum tentu dia kenal kepada Allah. Kalau ahli tafsir, tuh orang Yahudi banyak yang hafal ribuan hadis, orang Yahudi ada, tapi tak beriman kepada Allah, tak kenal Allah malah, bahkan tak bertuhan. Nah maka bukan ilmu satu-satunya. Ya, petantang petenteng ahli nahu, petantang petenteng ahli bahasa, ahli sejarah, nah, bukan itu yang menyampaikan kita kepada Allah. Apa yang menyampaikan kita kepada Allah? Hati yang bersih, ilmu hati. Nah ini yang penting. Nah, jadi khidmah, ya. Tapi bukan juga kita meninggalkan ilmu-ilmu ini. Ya, dipelajari tetap, nanti akan dibahas ya di dalam kitab Ihya bagaimana seharusnya kita bersikap ya di dalam kehidupan kita, di dalam keilmuan kita. Nah maka khidmah ya, mau bukakan ini dengan ikhlas karena Allah ya, bukan macam pejabat itu, kita melayani pejabat ya karena dunia itu ya, kalau melayani guru ya karena Allah ya, kalau melayani pejabat karena itu digaji
Jadi pembantu pejabat karena ente makan dari dia. Tapi kalau ente melayani guru ente, guru ente, membantu syekhnya ente, maka itu karena Allah. Ya, coba itu bayangkanlah, ya, bayangkan bagaimana mereka sudah ngajar ke sana kemari, sementara kita dengan mereka masih beriman. Sudah diberikan ilmu, bahkan diberikan makan, zahir batin diberikan sama dia. Bukan di dunia ini saja, sampai nanti di akhirat ditanggungjawabkan oleh guru kita. Ya, bukan di dunia ini saja, sampai nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Hubungan kita di dunia ini tak cuma berakhir di sini, sampai nanti ke akhirat. Ya. Sampai ke akhirat. Nah, oleh karena itu beruntung ya kita yang memiliki ya ikatan di dunia ini. Ya. Di majelis ini ya sama-sama kita belajar, sama-sama kita beramal, sama-sama kita saling mengingatkan. Tak usah tersinggung kalau diingatkan. Maki-maki, ya Allah. Ya. Ente kalau untuk urusan dunia dimaki-maki bos ente masih mendekat kepada dia. Ini tidak dimaki-maki, tidak dimarah-marah, cuma ditegur, dikeluarkan dari grup WhatsApp. Maju, marah. Ada lagi maklum pebisnis, ya sama. Ada sebagian kita nih kalau ibadah pedagang, pedagang. Orang beribadah itu ada tiga macam. Ada ibadahnya seorang hamba sahaya, kalau perintah ya, dipelototin baru ibadah. Ada ibadahnya pedagang, hitung-hitungan. Kalau menguntungkan ibadah, kalau tak menguntungkan tak ibadah. Kenapa sholat duha rajin istiqomah? Oh, kalau kita sholat duha ini kita nanti dikayakan Allah. Lagi-lagi urusannya fulus. Sholat Jumat, man taraka salata Jum'ain, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat faqad kafara jihara, maka dia benar-benar telah kafir. Maklum pedagang 2 kali Jumatan, sekali enggak, masih untung 2 katanya. Sama di majelis ini juga. Majelis ini dikeluarkan dari grup WhatsApp kalau nggak hadir 3 kali. 2 kali dia datang, 1 kali dia datang. Dia tak dikeluarkan dari grup WhatsApp. Nah ini namanya ya pedagang. Ya Allah, ya apa kita ini tak malu ya, model hidup kita ini model begini-begini aja nih. Nah oleh karena itu ya hendaklah kita ya beribadah kepada Allah itu sebagaimana ibadahnya orang yang butuh dengan ibadah itu. Ya. Butuh dengan ibadah. Kenapa ente salat? Anak butuh dengan salat. Ya. Kenapa ente baca zikir? Anak butuh dengan zikir. Ya. Nah, ya lagi-lagi khidmah, termasuk khidmah di majelis ini. Jangan hitung-hitungan. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan akhirnya sia-sia. Ya. Jangan sampai. Mungkin apa yang sudah kita lakukan dulu. Ya Allah, di sinilah kalau mau belajar ikhlas. Ya, belajar ikhlas di sini, berkhidmah di sini. Ya, coba. Oh, masa disuruh nyuci piring. Ya, coba bekas yang dimakan sendiri, tidak mau cuci. Ya, nah, coba. Ya, kalau nanti pas makan misalnya, ambil piringnya. Piring bekas ente saja lah, kopi, cangkir bekas kopi ente dicuci sendiri. Coba belajar mandiri misalnya, supaya tak merepotkan yang lain. Walaupun kawan-kawan kita yang lain dengan ikhlas mereka mencucikan piring dan cangkir bekas kita makan minum itu, ya namun cobalah kita juga untuk berkhidmat, minimal untuk diri kita sendiri. Nah, baik, ya. Lagi-lagi ya jangan terlalu banyak perhitungan hidup di dunia ini. Ya beramallah.
Kata Nabi, badiru bil a'mali soleh. Bersegeralah kalian beramal soleh. Kita ini sudah hidup di zaman yang penuh fitnah, kata Nabi. Maka bersegeralah engkau beramal soleh. Jadi jangan tunda-tunda. Maka kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Ya, jadi ayah dari Mughirah ini ingin melepaskan sepatu Nabi. Maka kata Nabi SAW, da'huma, ya, biarkan, jangan dilepas. Fa ini adkhaltuhuma tahiratain. Bahwasanya aku memasukkan kedua daripada kaos kaki atau sepatu tersebut dalam keadaan suci waktu dimasukkan. Nah jadi ya, maka dapat pelajaran bahwa memasukkannya harus sudah selesai wudhunya sempurna, baru pakai itu yang namanya khuf. Ya, tapi kalau satu basuh kaki kanan dia pakai, habis itu basuh kaki kiri dia pakai, maka tidak sah. Ya. Nah dari hadis ini juga ya, dapat kita ambil pelajaran bahwasannya hendaknya bagi kita yang ingin berkhidmah itu tahu betul ya, daripada adat atau keinginan orang yang kita mau khidmah padanya itu. Ya, walaupun cuma dengan isyarat. Ya. Dia lirik, oh, kenapa melirik ke atas terus? Oh, ternyata lampu mati misalnya. Tahu betul, dia khidmah. Dia gerak-gerik orang yang dia mau khidmah itu. Dia perhatikan betul apa yang kurang, apa yang diinginkannya. Ya, dari bahasa tubuhnya sudah ketahuan. Nah itu kalau orang yang benar-benar khidmah. Ya, tapi di majelis ini kita apa-apa, ya, kita saling bantu membantu. Karena di majelis ini bukan pemimpin, bukan. Anak justru pembantu. Ya, khadim. Makanya disebut khadimul majlis, pembantu di dalam majlis ini, membantu ente untuk belajar, membantu ente untuk paham, saling bantu membantu. Jadi gak usah heran ya kalau ente lihat anak pegang cangkul, bersihkan paret, biasa saja. Itulah pekerjaan anak. Ya, jadi tak perlu ente juga risau juga. Tapi kalau ente juga mengerjakan itu, bagus sekali. Ya. Apalagi di majelis ini, ya, majelis ini punya kita sama-sama.